penilaian itu ada di akhir. Ya, akhir itu artinya husnul khotimah sama Ya. sulul khotimah. Harapannya di akhir ya. Husnul khotimah, sulul khotimah. Tapi husnul khotimah dan sulul khotimah itu bisa dicirikan dengan kebiasaannya. Jadi orang itu diangkat ajalnya sesuai kebiasaannya. Kebiasaan di musola, kebiasaan ngajinya, ya insya Allah dimatikan dalam keadaan itu. Karena biasanya itu ya dalam keadaan baik. Artinya dalam keadaan baik, jadi ya indikasinya bakalnya ya lamun pahit dalam keadaan kos gitu, karena unggal poe kos gitu. Nah, secara logisnya seperti itu. Unggal poe ngaji, salat di musola, dagang, ya itu kan dalam rangka ibadah, misalkan dalam rangka ibadah. Ya, mati ketika itu, karena kebiasaan seperti itu. Nah, kebiasaan itu adalah kebiasaan baik, berarti husnul itu mah Kebiasaan yang alun, tidak alun. dan alun kalau ibadah dari nafkah, mulai dari alun di pasar, di mana saja, ya itu kalau min ajli sababil khair, ya dalam rangka kebaikan, cari nafkah, silaturahim, kesafar, ya silaturahim kasdul ke Jakarta, kondangan, ke silaturahim kasdul. Terus lagi menghadiri undangan itu wajib diundang misalkan, ataupun lagi rekreasi keluarga, asal tujuannya tidak maksiat, Ya. tujuannya tidak maksiat, menyenangkan keluarga sambil tafakur Allah ya dan sebagainya. Itu yang penting, kita itu pintar untuk memanage niat, kudu pintar ya niatan. Kan pusatnya itu di niat, pintar beramal di niat. Nah itu ditata baik sampai makan, tidur, ya itu orang alim itu punya niat yang baik, dan harus kita juga memiliki seperti itu. Contoh mengancari, saudara tunduk sana, tidurlah supaya kuat, tambah energinya ini untuk ibadah. Kurang dahar, ya supaya lemas. Nah setelah tidak lemas, ini kebugaran kita untuk ibadah. Niatnya gitu. Ya, misalnya sarena mimpi aku maha yang terserah di niatnya gitu. Ya, Yang penting mah niatnya aja. niatnya bagus. Nanti di manage. Niatnya di manage. Iya, harus baik. Artinya nantinya begini. Kalau niat tidurnya baik, niat makannya baik, niat jalan melangkah kemana saja, niatnya baik, itu bernilai ibadah. Tidurnya nilai ibadah, makannya ibadah, suapan-suapan yang masuk itu bernilai ibadah semua. Kan niatnya, ya, bukan niat makan cuma buat menghilangkan lapar dan dahaga saja, tidak. Ada tujuannya, ya tujuan makan untuk orang jajan, sholat, yang duit, ya seger, yang duit maksudnya dari nafkah. Itu diniati sampai ke situ. Ulama-ulama itu memperinci masalah niat. Nah akhirnya, endingnya ketika ajal dicabut, nah dalam keadaan itu, ya karena sudah memanage niatnya dengan baik, berarti dia dikategorikan husnul khotimah. Oh. Berarti Ada aktivitas. Nah, itu tanda secara zahir, maksudnya ya tanda secara fisik itu macam-macam, ya ada yang berkeringat, ada yang mengeluarkan air mata, ya ada yang senyum dan sebagainya, tanda-tanda fisik. Tapi bukan berarti nanti jadi justifikasi, bukan. Loh, itu tuh kesana lah, tidak bisa jadikan justifikasi. Nah,
hakna naon eta nah nyawa ning dah nyawa ning Ingat dan ya waktu keringetan. yang berkeringat atau tidak berkeringat tidak bisa kita memvonis yaitu sholat Jumat atau sholat Id. Ya, termasuk kita mengangan, melototnya. Macam-macam. Siap. Macam-macam. Itu bukan apa namanya sebagai validasi ya atau kepastian yaitu sholatnya bukan, cuman kebiasaannya orang-orang soleh ini tuh kayak gitu, akhirnya dibuatlah tanda-tanda orang yang meninggal ini biasanya seperti ini biasanya, jadi kita bahasanya itu ya biasanya seperti itu, jangan keringat terus air mata senyum ya, berarti bukan arti ya jamaah soleh tapi tuh kesangan merotot tidak bisa kita membuat itu ya, kita tetap al-amal ya, al-amal bil khawatim, makanya gitu ya, amal itu tergantung akhirnya hatamna kumaha. Banyaklah hadis ada ceritanya panjang yang orang punya amalan apa namanya ke gunung, ada satu orang yang membunuh sekian kali sampai 99 kali. Tapi si orang ini yang punya etikat baik untuk tobat ya, sudah membunuh 99 kali, cuma dia punya etikat untuk tobat. Akhirnya dia ingin berkunjung ke salah satu kiai ya, salah satu kiai mau bertobat. Di jalan dia meninggal, Berbatasan lah ya. tobatnya meninggal, malaikat nak Rebutan loh. Ya, bagian rahmat aja ya. banyak rahmat malaikat ada itu mah ya diukur lah ya, itu panjang mana dari mulai awal perjalanan dia niatnya mengunjungi kiai ya, ini sampai rumahnya kiai sudah separuhnya lebih kancan. Balik kalau ada separuhnya lebih ya, berarti niat baiknya sudah hampir final, dia lebih banyak sehingga bisa menghapus kejelekan itu. Ya, kita harus ingat ya Allah tuh Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tapi kudu ingat Allah itu juga Syadidul Iqab, Syadidul Azab, bahwa pedihnya menyiksa. Ya, jangan perlu Allah tenanglah, Allah si Maha Pengampun. Tapi kudu eling ka dia heula. Allah kan dengan genjreng kan lumayan. Nah, jadi antara khauf ya, rasa takut dan roja, harapan itu harus seimbang. Nah, sieun bae nya salah. Sieun iya bukan genjreng ini. Tapi akhirnya tidak beramal, cuma takutnya saja misalkan ya. Atau punya harapan itu sholat. Ya, dia harus seimbang. Punya harapan ampun, punya harapan rasa rahmat dari Allah. Punya juga rasa takut kepada Allah. Akhirnya balance ya, seimbang. Nyawain aja ibadah, nyawain ulin, nyawain gitu. Nah,